Kami siapkan hati dan pikiran kami, Tuhan. Kami mau fokus mendengar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Karena kami tahu hanya firman Tuhan yang dapat menerangi jalan kami. Hanya firman Tuhan yang dapat menjadi perisai iman kami. Hanya firman Tuhan yang membawa kami lebih dekat lagi kepada-Mu, Tuhan. Maka itu biarlah firman Tuhan pagi hari ini yang kami dengar boleh menjadi kekuatan bagi hidup kami, boleh menjadi tuntunan bagi setiap langkah kami, agar kami boleh terus berjalan di dalam kehendak Tuhan, agar kami boleh terus berjalan di dalam jalan yang Tuhan tentukan bagi kami. Karena kami tahu rancangan Tuhan adalah yang terbaik bagi kehidupan kami. Rancangan Tuhan, rencana Tuhan adalah rencana dan rancangan yang membawa berkat, yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan biarlah kami boleh menjadi bagian di dalamnya. Maka itu kami perlu tuntunan firman Tuhan. Kami perlu Roh Kudus terus ada di dalam hati dan pikiran kami, bertahta berdaulat atas kehidupan kami. Karena hanya itu yang dapat menolong kehidupan kami. Bahkan di dalam segala keadaan, Roh Kudus mau menjadi penghibur bagi kami. Dalam kelemahan kami, kuasa Tuhan sempurna. Di dalam keadaan yang baik-baik saja, kami boleh terus bersuka cita, karena kami tahu itu semua datang dari Tuhan. Kami pagi hari ini mau berserah kepada Tuhan, berserah pada tuntunan Tuhan, karena kami percaya itu yang terbaik bagi kehidupan kami. Haleluya. Kami siap mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami siap diberkati dengan kebenaran dan kabar baik kalau mendengar pagi hari. Terima kasih. Di dalam kelemahan sempurna kuasa, hebatnya tantangan, lebih hebat Tuhan, ku berserah kepadamu. Di dalam kelemahan sempurna kuasa, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhan, ku berserah kepadamu. Yang membelah, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Dalam setiap kelemahan kami Kau ada Tuhan, menopang, menyempurnakan karena kuasa dan kasih. Mari kami pujian ini bersama-sama dengan segenap hati. Di dalam kelemahan sempurna kuasa, hebatnya kepadamu yang
Biarlah nyanyi ini menjadi iman kita pagi hari ini. Bahwa di dalam setiap kelemahan kita, kuasa Tuhan boleh sempurna nyata bagi kehidupan kita. Ya, sebesar apapun tantangan dan permasalahan kita, kita punya Tuhan yang terlebih dahsyat dan berkuasa. Ku berserah kepadamu yang membawa, yang berduka badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang mengajak bagiku. Kau membuat mujizat terjadi, yang membawaku, yang terluka badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang mengajak bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Mari sama-sama katakan, membawa yang terluka badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu pegang hidupku, yang mengajak bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Allah yang membelah laut, yang meneduhkan setiap badai permasalahan, bahkan melakukan mujizat-mujizat yang ajaib. Itu Allah yang sama yang memegang kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, pagi hari. Kau membuat mujizat terjadi. Lebih lagi dengan segenap hati, yang membelah, ya Tuhan yang berkuasa, Engkau pegang kehidupan kami, buka setiap jalan bangsa, pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi, yang membawa tanpa Engkau Tuhan, tanpa Engkau Tuhan memegang kehidupan kami, kami tak tahu kehidupan kami menjadi seperti apa, Bapak. Yang buka jalan bagiku, Kau membuat mujizat. Sambil bangkit berdiri di hadapan Tuhan, yang membelah, yang membelah, yang terluka badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang mengajak bagiku. Kau
yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang telah hidup, yang bukan kami. Kau membuat mujizat terjadi, Kau membuat mujizat terjadi, Kau membuat mujizat Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Kembali pada pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama menaikkan pujian dan penyembahan. Dan kami tahu satu perkara bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. Karena firman-Mu berkata bahwa di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama, Engkau hadir Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Ibadah raya ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya, biarlah boleh jadi dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan. Segala bentuk intervensi kuasa kegelapan dari pihak manapun juga yang datang mau mengganggu, menghambat, menghalangi kami tolak, kami patah, kami hancurkan, kami lumpuhkan kuasanya di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, buka singkapkan segala perkara bagi kami, buat kami mengerti, buat kami memahami, dan kami boleh mengerjakan firman-Mu dalam setiap kehidupan hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Kami semua yang ambil bagian dalam pelayanan di pagi hari ini, Engkau memberkati kami dengan spesial Tuhan. Kau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus. Bahkan kami semua yang mendengarkan, baik yang di tempat ini, di rumah maupun di jalan, atau yang berada di luar kota sekalipun, bahkan di luar negeri, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat di tengah-tengah mereka. Ketika mendengarkan kebenaran firman-Mu, Engkau melawat mereka Tuhan. Yang sakit Engkau pulihkan, yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Yang susah hati hari-hari ini Tuhan, karena kondisi hari-hari ini, mari Tuhan Kau hiburkan satu dengan yang lain di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan terpuji-pujilah Engkau. Jadikan hamba juru bicara Allah yang cakap di pagi hari ini untuk mengkomunikasikan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kebenaran itu memerdekakan kami. Kebenaran itu memberikan kelegaan, damai sejahtera, dan sukacita Allah yang melimpah-limpah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau Allah yang berbicara bagi kami semua di pagi hari ini, dan memberikan kami kekuatan baru, memberikan kami semangat baru, membakar hati kami, membuat roh kami terus menyala-nyala. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap
mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Salam. Mari silakan duduk kembali. Kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Bilangan. Kitab Bilangan pasal yang ke-23. Bilangan pasal yang ke-23 ayat 19. Kitab Bilangan 23 ayat 19. Saya akan bacakan. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Saya ulangi sekali lagi. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdosa, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan. Bukan sekedar menyimpan di hati, tapi kita mengerjakan firman itu hari lepas hari. Amin. Haleluya. Nah, kita akan lihat bagian ini. Di situ dikatakan bahwa Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Nah, kalau kita perhatikan di sini ada satu pernyataan yang luar biasa, bahwa Dia adalah Allah. Dia tidak pernah berdusta. Apa yang Tuhan janjikan pasti digenapinya. Amin. Apa yang Tuhan sampaikan pasti digenapinya. Apa yang Tuhan firmankan itu pasti digenapi. Nah, penggenapannya bisa kapanpun, tinggal tergantung bagaimana kita menerimanya. Itu kembali kepada masing-masing kita dengan iman kita, percaya kita. Jadi kalau kita perhatikan, coba kita baca dulu ayat sebelumnya. Di situ berkata bahwa lalu ayat 18, lalu diucapkannya lah sanjaknya, katanya, bangunlah hai Balak, dan dengarlah, pasangkanlah telingamu, mendengarkan aku ya anak Sipor. Kalau ayat sesudah ayat 20, ketahuilah aku mendapat perintah untuk memberkati, dan apabila Dia memberkati maka aku tidak dapat membalikannya. Nah, ini ada satu kisah. Kalau kita perhatikan baik-baik di situ, kisah ini sangat-sangat luar biasa. Kita mulai dari ayat yang pertama. Di situ, lalu berkatalah Bileam kepada Balak, dirikanlah bagiku di sini 7 mezbah, dan siapkanlah bagiku di sini 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan. Balak melakukan seperti yang dikatakan Bileam. Maka Balak dan Bileam mempersembahkan seekor lembu jantan dan seekor domba jantan di atas mezbah itu. Sesudah itu berkatalah Bileam kepada Balak, berdirilah di samping korban bakaranmu, tetapi aku ini hendak pergi. Mungkin Tuhan akan datang menemui aku, dan perkataan apapun yang dinyatakannya kepadaku akan kuberitahukan kepadamu. Lalu pergilah ia ke atas sebuah bukit yang gundul. Maka Allah menemui Bileam. Lalu Bileam berkata kepadanya, ke-7 mezbah itu telah kuatur, dan kupersembahkan seekor lembu jantan dan seekor domba jantan di atas setiap mezbah.
Kemudian Tuhan menaruh perkataan di dalam mulut Bileam dan berfirman, kembalilah kepada Balak dan katakanlah demikian. Ketika ia kembali, maka Balak masih berdiri di situ di samping korban bakarannya bersama dengan semua pemuka Moab. Lalu beliau mengucapkan, Sanja, katanya, dari Aram aku disuruh datang oleh Balak raja Moab dari gunung-gunung sebelah timur. Datanglah, katanya, kutuklah bagiku Yakub, dan datanglah kutuklah Israel. Nah, kalau kita perhatikan ada Bileam dan ada Balak. Di situ Balak meminta Bileam untuk apa? Mengutuk bangsa Israel. Ya, mengucapkan kutuk. Tetapi apa yang terjadi? Dan dia dibayar cukup mahal. Dia bayar, dikasih segala macam yang dibutuhkan, bahkan berkelebihan. Tetapi apa yang terjadi? Bileam tidak bisa mengutuk bangsa, tetapi Tuhan yang mengendalikan mulutnya, Tuhan yang mengendalikan bibir, sehingga dia tidak bisa. Ketika dia perintahkan untuk mengutuk bangsa itu, dia tidak mampu. Karena apa? Dia tahu siapa yang mengutuk bangsa itu, pasti dia akan kena kutuk. Nah, itu sebabnya kalau kita perhatikan apa yang terjadi di sini. Di situ dikatakan, datanglah, katanya, kutuklah bagiku Yakub, dan datanglah kutuklah Israel. Bagaimanakah aku menyerapah yang tidak diserapah Allah? Perhatikan di situ. Jadi kata-kata sumpah serapah dan segala macam kata-kata kutuk yang dilepaskan itu, dia tidak mampu melakukannya. Karena apa? Dia seorang hamba Tuhan, ya, dan dia pegang teguh, dia punya prinsip dan dia pegang teguh kebenaran firman Tuhan. Nah, di situ dikatakan, bagaimanakah aku mengutuk yang tidak dikutuk Tuhan? Sebab dari puncak gunung-gunung batu aku melihat mereka, dari bukit-bukit aku memandang mereka. Lihat, suatu bangsa yang diam tersendiri dan tidak mau dihitung di antara bangsa-bangsa kafir. Satu bangsa yang dipisahkan Tuhan sendiri, ya, menjadi milik pusaka Tuhan. Kalau kita perhatikan di situ, dan tidak mau dihitung di antara bangsa-bangsa kafir, dan dia tidak bergabung di situ. Perhatikan, siapakah yang menghitung debu Yakub dan siapakah yang membilang bondongan Israel? Sekiranya aku mati seperti matinya orang-orang jujur, dan sekiranya ajalku seperti ajal mereka. Lalu berkatalah Balak kepada Bileam, apa yang kau lakukan kepadaku ini? Untuk menyerapah musuh pula aku menjemput engkau, tetapi sebaliknya engkau memberkati mereka. Yang keluar dari mulut Bileam hanya memberkati bangsa itu, hanya memberkati keturunan Yakub. Perhatikan baik-baik apa yang terjadi. Tetapi ia menjawab, bukankah aku harus berawas-awas supaya mengatakan apa yang ditaruh Tuhan ke dalam mulutku? Masa Tuhan menaruh sesuatu yang buruk di dalam mulut kita untuk kita mengatakan? Tidak akan pernah terjadi. Ya, tidak akan pernah terjadi kalau kita memberi diri untuk dipimpin Tuhan. Kalau kita memberi diri untuk dikendalikan Tuhan. Berarti apa? Setiap kata yang keluar dari mulut kita, semua kata itu pasti adalah kata-kata yang baik. Amin.
tidak ada kata yang tidak baik. Tetapi kalau ada hal-hal yang tidak baik keluar dari mulut kita, ada kata-kata yang tidak pantas keluar dari mulut kita, itu bukannya daripada Tuhan, tetapi itu bisa dari manusia. Itu berarti dari setan-setan, dari roh jahat yang terjadi. Jadi kalau ada yang masih maki, kalau ada yang masih mengutuk, hati-hati. Karena apa? Itu bukan perkataan firman Tuhan, bukan perkataan yang membangun, ya, tetapi perkataan yang mematikan. Ingat, mulut kita jangan dipakai untuk hal-hal yang demikian, tetapi mulut kita harus penuh dengan pujian, harus penuh dengan kata-kata berkat. Di sini dia dipaksa, dia dibayar, dia dijemput untuk apa? Untuk bisa mengutuk bangsa Israel. Tetapi apa yang terjadi? Dia tidak bisa mengendalikan mulutnya. Karena apa? Dia sudah terbiasa memberkati. Dia sudah terbiasa untuk memberkati. Mulutku penuh dengan pujian kepada Ya Allah. Perhatikan baik-baik. Mulut kita penuh dengan pujian, ya. Jadi kalau mulut kita penuh dengan pujian, ada sukacita, ada damai sejahtera dalam hati kita. Kalau mulut kita penuh dengan sumpah serapah, Bapak Ibu bisa tidur nyenyak? Saya rasa tidak. Kalau tidur nyenyak pun pasti mimpi yang aneh-aneh, ya. Karena apa? Karena mulut kita, perkataan-perkataan kita itu. Nah, Tuhan mau supaya Tuhan pakai bibir mulut kita untuk kemuliaan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, memperkatakan hal-hal yang baik, memperkatakan hal-hal yang memberkati sesama kita. Kita mengatakan bahwa kita diberkati, hari ini pun kita diberkati. Itu yang akan terjadi dalam hidup kita. Nah, oleh sebab itu, mari kita gunakan mulut kita dengan bijak. Bukan hanya dengan jari-jari kita, tetapi sekarang semua berubah, bukan dengan kata-kata kita, tetapi jari-jari kita yang berbicara. Karena dunia sudah berubah, ya. Media dengan media sosial dan segala macam. Nah, hati-hati dengan jari-jari kita. Jari kita akan membawa kita kepada kehancuran. Jari kita akan membawa kita penuh dengan berkat Tuhan. Tetapi jari kita juga akan membawa kita kepada hal-hal yang buruk terjadi dalam hidup kita. Nah, ini yang harus kita perhatikan di zaman akhir, ya. Di zaman akhir ini kita harus perhatikan baik-baik bagaimana atau apa yang seharusnya kita kerjakan dalam hidup ini. Baik lewat perkataan kita, baik lewat pikiran kita, hati kita, bahkan sampai jari-jari kita. Jari-jari kita bisa melakukan hal itu karena apa? Itu semua meluap dari hati kita. Jadi kalau hati kita penuh dengan pujian, tidak mungkin dia mengetik hal-hal yang buruk, ya, atau dia berbicara hal-hal yang buruk. Kalau hati kita penuh dengan pujian, yang keluar ada hal-hal yang memberkati sesama kita. Itu yang akan terjadi. Nah, perhatikan di situ. Lalu ayat 12. Tetapi yang menjawab, bukankah aku harus berawas-awas supaya mengatakan apa yang ditaruh Tuhan ke dalam mulutku? Lalu Balak berkata kepadanya, baiklah, pergilah bersama-sama dengan aku ke tempat lain, dan dari sana engkau dapat melihat bangsa itu. Engkau akan melihat hanya bagiannya yang paling ujung, tetapi seluruhnya tidak akan kau lihat.
serapahlah mereka dari situ bagiku. Serapahlah mereka dari situ bagiku. Terus ayat 14. Lalu dibawanyalah dia ke padang pengintai di puncak gunung Pisga. Ia mendirikan 7 mezbah dan mempersembahkan seekor lembu jantan dan seekor domba jantan di atas setiap mezbah itu. Kemudian berkatalah ia kepada Balak, berdirilah di sana di samping korban bakaran, sedang aku hendak bertemu dengan Tuhan di situ. Lalu Tuhan menemui Bileam dan menaruh perkataan di dalam mulutnya dan berfirman, kembalilah kepada Balak dan katakanlah demikian. Ayat 17, ketika ia sampai kepada Balak masih berdiri di samping korban bakarannya bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab, berkatalah Balak kepadanya, apakah yang difirmankan Tuhan? Lalu diucapkannya lah sanjak, katanya, bangunlah hai Balak dan dengarlah, pasanglah telingamu mendengarkan aku, ya anak Sipor. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, dan berbicara dan tidak menepatinya? Itu yang terjadi. Hal yang baik yang akan terjadi. Tuhan tidak mungkin melawan firman. Ya, tidak akan mungkin. Karena Tuhan tidak pernah malah melatih kita untuk melakukan hal yang jahat, tetapi hal yang baik. Kalau kita perhatikan dari pembacaan ini satu pelajaran yang sangat penting buat kita. Saya hidup dengan kondisi masyarakat orang Kupang, NTT rata-rata itu setiap hari kalau kita perhatikan bahwa mereka hidup dalam negara sebagai Kristen, ya, dari kecil sebagai Kristen, tetapi mulut mereka penuh dengan kata-kata yang aduhai semua, kata-kata makian, kata-kata yang tidak pantas yang diucapkan. Nah, itu yang terjadi. Bagaimana kita menghadapi? Kalau hari-hari ini kalau kita kembali ke sana, kita akan mendengar perkataan. Walaupun di rumah dilatih, diajar, tidak mengatakan hal yang buruk, maki dan segala macam, tetapi dalam pergaulan anak-anak itu pasti akan terimbas. Tetapi bagaimana anak-anak kita dilatih? Anak-anak kita benar-benar didoakan, itu akan menolong mereka untuk apa? Tidak akan terpengaruh dalam kondisi-kondisi yang seperti demikian. Dan ini yang membutuhkan pertobatan yang sangat-sangat luar biasa. Jadi kita di rumah boleh jaga anak-anak kita, tetapi di sekolah, dalam pergaulan itu pasti terpapar. Tetapi bagaimana kita sebagai orang tua setiap hari mendoakan mereka sebelum mereka keluar rumah, doa mereka sehingga apa? Mereka tidak terpapar dengan hal-hal yang demikian. Walaupun mereka mendengar, tetapi itu tidak sampai menyimpan di dalam memori mereka. Minta Tuhan untuk jaga pikiran mereka, jaga hati mereka, jaga mulut mereka, sehingga mereka tidak terpengaruh dengan kondisi-kondisi yang buruk. Itu yang harus terjadi. Ya, kalau saya perhatikan dari kecil sampai besar, itu setiap hari di sekeliling kita. Tetapi ketika Tuhan mulai memisahkan kita, hal-hal yang
kita akan disepelekan, kita akan disingkirkan dari pergaulan dan semuanya. Ada konsekuensi ketika kita mengikut Tuhan lebih dekat lagi. Semua orang akan meninggalkan kita, bahkan teman-teman kita, keluarga kita akan meninggalkan kita ketika kita mulai bertobat, ketika kita mulai ambil keputusan meninggalkan itu, ya, meninggalkan kebiasaan yang lama, dan orang-orang di sekeliling kita akan meninggalkan kita. Tetapi jangan pernah takut, mereka boleh meninggalkan kita, tapi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Nah, itu yang saya pelajari, bahwa kita berani ambil keputusan, berani keluar dari kondisi seperti itu, kembali pada kita sebagai pribadi, bagaimana kita dengan Tuhan. Ketika kita mengenal Tuhan lebih dekat, dan Tuhan memimpin kita untuk berani keluar, dan ada harga yang mahal di sana, ya, karena kita diejek, kita diolok, dan segala macam kata-kata yang dilontarkan kepada kita, tapi tidak usah peduli dengan hal-hal yang demikian, karena kita bukan, Bapak saya bilang begini, kamu bukan garam ketika kena air dan mencari, hilang wujud, ya, kita bukan garam, tetapi kita anak Tuhan yang punya prinsip, punya iman, punya dasar yang kuat. Nah, ini yang kita pegang teguh, sehingga apa? Kita bisa melangkah dengan pasti menghadapi kondisi-kondisi yang demikian. Kalau kita perhatikan bagaimana Balak membayar Bileam untuk apa? Mengutuk bangsa itu. Tetapi Bileam tidak bisa mengutuk bangsa itu. Karena apa? Mulutnya tidak bisa mengucapkan kata-kata kutuk. Karena apa? Tuhan yang memimpin, Tuhan yang mengendalikan dia. Ya, dia seorang hamba Tuhan yang dibayar untuk mengutuk bangsa. Nah, itu yang terjadi. Di situ dikatakan Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Tuhan bukan manusia sehingga berdusta. Manusia bisa berubah, tapi Tuhan tidak bisa berubah. Amin. Manusia bisa berubah. Hari ini dia bilang A, sebentar lagi 10 menit atau 5 menit kemudian atau 1 menit kemudian dia pasti akan berubah ketika dia melihat sesuatu. Ya. Tetapi di sini bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Tuhan tidak menyesal dengan perkataannya. Tuhan tidak pernah menyesal dengan firman-Nya. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Tuhan selalu menepati janji. Tuhan selalu menepati firman. Jadi itu yang harus kita pegang teguh dalam hidup. Dalam hidup kita sehari-hari, mempraktekkan firman Tuhan dalam setiap perjalanan hidup kita, ini paling penting. Jadi apa yang saya katakan tadi, kalau saudara ke Kupang, begitu ketemu yang keluar kata-kata makian. Di Ambon pun pasti demikian, di Papua pun pasti demikian, Manado pun pasti demikian. Jadi kalau kita lihat bagaimana kita bisa merubah situasi itu, kembali pada kita, ya, kembali pada diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa berdiri teguh dalam kondisi yang seperti itu. Nah, ini yang paling penting dalam hidup kita. Bertindak hati-hati dengan perkataan kita, dengan jari jemari kita, sehingga apa? Kita diberkati, hidup kita diberkati. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik, Bileam, Balak minta, dia hanya melihat sekilas saja, melihat ujungnya saja. Untuk apa? Untuk mengutuk bangsa. Tetapi apa yang terjadi? Tetap dia tidak bisa melakukannya. Ketahuilah
Aku mendapat perintah untuk memberkati. Aku mendapat perintah untuk apa? Untuk memberkati. Dan apabila Dia memberkati, maka aku tidak dapat membalikannya. Apabila Tuhan memberkati, Bileam tidak bisa membalikannya. Siapa yang bisa membalikan? Gak ada yang bisa membalikan apa yang Tuhan sudah berkati. Dan kalau kita perhatikan baik-baik apa yang dikatakan firman Tuhan, ini yang harus kita pegang, menjadi dasar iman kita yang paling kuat, teguh, sehingga kita tidak gampang dipengaruhi, kita tidak gampang digoyahkan dengan berbagai macam cara, ya, dengan berbagai macam penipuan, dengan berbagai macam ajakan untuk membawa kita ikut-ikutan dan segala macam. Tetapi kembali pada diri kita sendiri, bagaimana kita harus berdiri kuat, kokoh, teguh di hadapan Tuhan. Ya, kalau kita jauh dari Tuhan, itu pasti bisa terjadi. Ya, kalau kita jauh dari Tuhan, kita mulai meninggalkan firman Tuhan, kita mulai meninggalkan ibadah kita mulai meninggalkan doa-doa kita, persekutuan kita dengan Tuhan, itu pasti terjadi. Jadi jangan tertipu, tetapi pegang teguh kebenaran firman Tuhan sehingga kita melangkah dengan pasti. Ya, kita lihat satu ayat lagi. Dalam Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Perhatikan di situ. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Berkat kita tidak akan pernah tertukar. Amin. Berkat kita tidak akan pernah tertukar. Apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita pasti akan digenapi. Amin. Jadi jangan pernah takut. Apa yang saudara minta, apa yang saudara gumuli hari-hari ini, percaya itu pasti akan terjadi. Itu pasti akan terjadi. Kita rubah semua sikap hati kita dengan Tuhan. Kita datang sama Tuhan, minta sama Tuhan dengan kerendahan hati. Dan Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan dalam hidup ini pasti akan digenapi. Amin. Haleluya. Karena di situ dikatakan tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Tidak bisa ditukar. Karena berkat kita adalah berkat kita. Mau cepat atau lambat datangnya, tetap itu menjadi berkat kita. Amin. Amin. Karena apa yang sudah difirman itu pasti akan terjadi. Saya ulangi lagi. Ya, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Ya, jadi tidak akan bisa tertukar berkat kita. Apa yang Bapa sudah sediakan bagi kita itu pasti akan digenapi. Kita lihat dalam Ibrani 6 ayat 18. Di situ berkata bahwa supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita akan mencari perlindungan, beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita.
Ibrani 7 ayat 21, tetapi ia dengan sumpah diucapkan oleh dia yang berfirman kepadanya, Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal, engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Haleluya. Jadi apapun yang Tuhan ucapkan itu pasti akan terjadi. Ya, Tuhan sudah menetapkan kita, Tuhan sudah memilih kita dari keluarga kita, dari teman-teman kita, ya, dari kehidupan yang lama kita sudah dibuang dan kita masuk dalam kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Dan di situ kita bukan lagi, walaupun kita hidup di dunia ini, tapi kita tidak sama. Karena apa? Kita berbeda dengan mereka. Kita berbeda dengan dunia ini karena kita adalah anak-anak Tuhan. Ya, jadi perhatikan bahwa kalau kita anak Tuhan berarti apa? Kita harus mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Kita punya buku pedoman yaitu Alkitab yang harus kita pelajari setiap hari, yang harus kita baca setiap hari, sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita buat. Kita akan mendapatkan kekuatan baru, kita akan mendapatkan semangat baru, dan kita melangkah dalam kepastian iman. Amin. Dan itu yang harus terjadi dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, firman Tuhan berkata kepada kita bahwa Tuhan sudah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Kita sebagai imam-imam, anak-anak Tuhan yang sudah dipilih sama Tuhan. Ya, kita dipisahkan. Ya, dipisahkan dari keluarga kita, dari teman-teman kita. Kita dipisahkan. Mereka masih melakukan hal yang demikian, kita sudah tidak. Kita sudah berhenti dari hal-hal yang demikian. Dan Tuhan memimpin kita dalam setiap langkah kita. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita melangkah, Tuhan ada beserta dengan kita. Dia akan meluputkan kita dalam segala hal. Oleh sebab itu, jangan pernah takut. Kalau kita diintimidasi, kalau kita ikut Tuhan dan dibilang segala macam hal yang buruk, tolak itu dalam nama Yesus. Aku anak Tuhan, aku diberkati dengan luar biasa. Sepanjang hidupku diberkati oleh Tuhan. Tinggal kita bilang begitu. Kalau dia mengutuk, melepaskan kutuk, aku tolak dalam nama Yesus. Dan biarlah Tuhan sendiri yang merubah kutuk menjadi berkat, dan berkat itu menjadi berkelimpahan dalam setiap kehidupan kita. Jadi kita terima berkat. Ya, kita terima, yang kita terima adalah berkat. Ya, segala kutuk yang dilepaskan itu diubahkan Tuhan buat kita. Nah, oleh sebab itu, kalau kita perhatikan dari bacaan tadi, bahwa apa yang Balak lakukan, suruh Bileam untuk apa? Mengutuk bangsa itu, dia tidak akan bisa melakukannya. Karena apa? Dia adalah imam yang sudah ditetapkan, imam yang sudah dipilih Tuhan. Ya, banyak imam bisa berubah karena dia manusia, bukan karena dia bukan Tuhan. Tetapi imam harus punya prinsip dalam hidup, sehingga kita bisa berdiri kokoh, berdiri teguh dalam menghadapi segala tipu muslihat iblis. Firman Allah berkata, mari kita gunakan seluruh selengkap senjata, ya, sehingga kita dapat melawan tipu muslihat iblis. Amin. Nah, ini yang harus kita kerjakan dalam hidup. Kenakanlah seluruh selengkap senjata Allah, sehingga dalam hidup kita akan berjalan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Mari Bapak.
tidak berubah dan kekal. Tidak seperti manusia yang dapat berbalik arah. Mengubah pendapat mereka, mengingkari janji mereka, memodifikasi rencana mereka, dan mengucapkan kebohongan. Tuhan kita tidak berubah. Jika Tuhan telah berfirman, Dia pasti akan melakukannya. Kita memiliki jaminan dari Tuhan sendiri bahwa firman-Nya dapat dipercaya, karena Tuhan telah menempatkan firman-Nya di atas namanya yang kudus. Puji Tuhan. Terlepas dari ketidakstabilan dan ketidakpastian dunia ini, dan terlepas dari kesalahan dan kegagalan manusia, firman Tuhan tetap pasti. Ketetapannya tidak dapat diubah, dan semua janjinya adalah ya dan amin di dalam Kristus. Haleluya. Jadi tidak usah kita takut, ada jaminan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita pegang janji Tuhan, kita pegang firman Tuhan dalam hidup, taruh itu dalam hidup kita. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Glory bagimu Tuhan Yesus. Kita mau berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami bahwa berkat apapun yang diucapkan itu tidak akan pernah tertukar, karena Engkau Tuhan yang sudah berjanji. Engkau pasti menggenapinya dalam setiap kehidupan kami, hari lepas hari. Kami tidak akan takut menghadapinya. Kami terima janji Tuhan, dan kami pegang teguh janji Tuhan dalam setiap kehidupan kami, hari lepas hari. Terima kasih Bapa, mampukan kami Tuhan untuk melangkah, mampukan kami Tuhan untuk berjalan terus dalam kemenangan demi kemenangan Tuhan, berjalan dalam berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Roh Kudus bekerjalah dengan hebat, Roh Kudus bekerjalah dengan luar biasa dalam kami. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Jaga kami semua Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Mari Bapak Ibu, kalau ada hal-hal yang perlu untuk kita bereskan di pagi hari ini, mari kita selesaikan di hadapan Tuhan. Kalau ada kata-kata yang tidak pantas, kita selesaikan di hadapan Tuhan. Kalau ada kata-kata kutuk yang kita lepaskan, segala makian yang kita lepaskan, hari ini mari kita selesaikan di hadapan Tuhan. Kita bertobat di hadapan Tuhan, kita tinggalkan itu semua, karena kita telah dipilih. Kita telah dipilih karena kita menjadi orang-orang yang spesial di hadapan Tuhan. Haleluya. Kita bukan orang-orang dari dunia, tetapi walaupun kita masih hidup di dunia, tetapi kita telah dipisah. Terima kasih. Ini kami semua Tuhan. Ini kami Bapa, kami bawa seluruh hidup kami. Kami datang kepada Engkau. Angkat setiap beban kami, angkat setiap masalah kami, angkat setiap kata-kata kutuk kami, angkat setiap kata-kata makian kami. Engkau melemparkan jauh daripada kami, di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau ubahkan kami, Engkau merubah kutuk menjadi berkat, dan berkat menjadi berkelimpahan dalam setiap kehidupan kami. Hari lepas hari kami diberkati dengan ajaib, kami diberkati dengan dahsyat, kami diberkati dengan luar biasa, karena kami telah dipulihkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, Kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, Kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh
ambil alih dan pimpin kami, tuntun kami semua. Haleluya. Terima kasih, kuasa-Mu bekerja dengan hebat di dalam kami semua. Haleluya. Glory bagi-Mu Bapa. Engkau telah pulihkan kami. Engkau telah pulihkan kami semua pada pagi hari ini, Bapa. Baik kami yang ada di tempat ini, kami yang ada di rumah, kami yang ada di jalan mendengarkan kebenaran firman. Mari Tuhan, Engkau lawat, Engkau jangkau mereka, Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan dalam setiap kehidupan mereka. Mereka dipulihkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Roh Kudus bekerjalah dengan hebat. Roh Kudus bekerjalah dengan dahsyat di tengah-tengah kami. Nyatakan kuasa dan kemuliaan. Nyatakan hadirat dan lawatan dalam nama Yesus. Haleluya. Glory bagi-Mu Bapa. Glory bagi-Mu Tuhan. Kami menyembah Engkau. Kami memuliakan nama-Mu. Kau Raja di atas segala raja. Kau Tuhan di atas
Firman-Mu berkata bahwa Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukanlah anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Taruh firman-Mu dalam hati kami, jadikan itu rema-remata bagi kami, firman yang hidup dan berkuasa di dalam kami, yang memimpin kami dalam segala kebenaran. Sebab kebenaran itulah yang memerdekakan kami semua. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, dan terpuji-pujilah Engkau, Allah yang kekal dan tiada terukur besar kasih setia-Mu. Engkau hebat, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Mari Tuhan, Engkau pimpin setiap perkataan mulut kami. Engkau pimpin setiap apapun yang keluar dari mulut kami, Tuhan. Engkau pimpin apapun yang keluar dari jari-jari kami, Tuhan. Berkati kami semua, sehingga kata-kata yang penuh dengan membangkitkan semangat kami, membangkitkan iman kami, di dalam nama Yesus Tuhan. Kata-kata yang penuh dengan berkat, Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat atas kami semua, baik kami yang di sini, kami yang di rumah, atau dimanapun kami berada. Lawatan Tuhan terjadi atas kami semua. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Hamba telah selesai berbicara, Engkau terus berbicara bagi kami semua. Haleluya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Iya, kita akan mempersiapkan persembahan kita. Mari kita tetap berdiri, kita angkat setiap persembahan kita mau berdoa. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu, yang berdoa untuk setiap persembahan yang kami sudah siapkan dari tempat kami masing-masing. Engkau memberkati setiap persembahan kami. Kau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Apapun yang kami telah bawa Tuhan, Engkau memberkatinya, biarlah boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini, dan Engkau memberkati kami kembali dengan luar biasa. Apa saja yang kami kerjakan Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Luar biasa. Ada yang berulang tahun? Haleluya, haleluya. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau telah memimpin kami dalam ibadah ini. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Berkati kami semua yang ambil bagian dalam pelayanan. Apa saja yang kami kerjakan Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal, Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati keluarga kami masing-masing, Tuhan. Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan kami semua yang ada di tempat ini, yang ada di rumah maupun di mana saja berada, Tuhan. Mari Tuhan, Engkau lawat kami, Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan. Engkau memberkati kami semua di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan. Dan terpuji-pujilah Engkau, Allah yang kekal dan tiada terukur besar kasih setia-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa di dalam kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan. Kami teringat sama Bapak Pendeta Bapak Johan Piris, Tuhan, yang kemarin matanya sebelah kiri yang baru beroperasi. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu, Tuhan. Berkati hamba-Mu, biarlah Tuhan Engkau memulihkan secara sempurna
sehingga semua dia bisa melihat lagi dengan jelas Tuhan, dan segala yang digunakan baik obat dan semua yang digunakan Bapa berkati di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat Bapak firman Tuhan, kami juga serahkan di masa-masa tuanya Tuhan, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Matanya juga bermasalah, kami taruh dalam tangan-Mu Tuhan. Ambil alih Tuhan, pimpin Tuhan, nyatakan kuasa dan kemuliaan. Engkau sendiri yang melawat menjamah, biarlah Tuhan Engkau sendiri yang memulihkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Darah-Mu mengalir atas mata mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kalau ada yang sakit dalam jemaat ini Tuhan, Engkau sendiri melawat mereka, Engkau menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu. Dan juga kami berdoa ada usia yang berlibur, Bapak Apri dan keluarga yang berlibur ke Lampung, kami juga serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Sertai jaga lindungi mereka selama mereka dalam liburan, dalam perjalanan kemanapun mereka pergi. Engkau ada beserta dengan mereka, dan juga kembalinya Tuhan Engkau pimpin dan tuntun mereka boleh tiba dengan selamat tanpa kurang satu apapun juga. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kami semua yang ada di tempat ini, yang ada di rumah Tuhan, memberkati kami dengan luar biasa. Apa saja yang kami kerjakan Tuhan, Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini Tuhan, dari Bapak Presiden Prabowo, Bapak Gibran, dan semua para pemimpin-pemimpin yang ada di bangsa ini. Kami taruh dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Berkati mereka sehingga mereka memimpin bangsa ini dalam takut akan Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, keputusan-keputusan apapun yang mereka putuskan, biarlah semua berasal daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan terpuji-pujilah Engkau, Allah yang kekal dan tiada terukur besar kasih setia-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Engkau juga memberkati Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Dalam masa-masa liburan ini Tuhan, apa saja yang dikerjakan, kegiatan apapun yang dilakukan, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan sertai mereka, Tuhan pimpin mereka, Tuhan tuntun mereka. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala puji dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan, mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya.